Sebagai Ketua Umum organisasi terbesar di Indonesia, beliau sering mengkampanyekan Islam damai di seluruh Indonesia. Oleh karena itu sekarang kita sudah bersama dengan Ketua Umum PBNU, yaitu Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siroj. Assalamualaikum Pak Said. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, sebelum kita bertanya hal-hal yang lain ini, kita mulai dengan bisa ceritakan bagaimana masa kecil Pak Said. Bismillahirrahmanirrahim. Saya dilahirkan dalam keluarga pesantren. Jadi ayah saya seorang kiai yang memiliki pesantren. Waktu itu pesantrennya sekitar 400 paling banyak lah. Beliau sendiri alumni Rembang, murid daripada Kiai Khalil, kakeknya Gus Mus, dan kemudian pindah ke Lirboyo, murid daripada Kiai Mbah Manaf. Sejak kecil saya didik dengan keras sekali, agar taat beragama, tidak boleh nonton bioskop, tidak boleh nonton wayang atau pertunjukan apapun, kecuali kalau dulu ada syamroh ya, jadi seni yang berlagu-lagu Arab itulah, itu boleh, kalau itu boleh. Kalau yang orkes Melayu, waktu itu namanya orkes Melayu ya, itu nggak boleh. Wayang nggak boleh, sandiwara nggak boleh. Jadi kalau hanya nonton qasidah Arab boleh. Itu pun yang tidak ada alat musiknya, cuma terbang saja. Kemudian saya dididik juga mengaji sampai khatam Al-Quran, binazor tapi dengan melihat, dengan beberapa kitab yang prinsip sebagai modal dasar, baik itu yang mengenai fikih maupun gramatika Arab, nahwu, tafsir, yang dasar-dasar saja. Nah, kalau mengajar Quran harus duduknya rapih, kaki nggak boleh kelihatan, jadi sarung harus menutupi kaki. Sholat harus lengan panjang dan pakai kopiah. Saya pernah sekali sholat nggak pakai kopiah, begitu salam ditempeleng. Kalau pakai celana boleh, celana sih boleh, tapi sebaiknya pakai sarung. Kata kalau pakai celana nggak apa-apa, asal pakai kopiah. Kalau itu udah prinsip. Sampai ayah saya itu punya prinsip, kalau orang tidak pakai kopiah, tidak sah jadi saksi nikah. Sampai segitu. Tapi pernah terpikirkan nggak sih Pak menjadi Ketua Umum PBNU? Sama sekali tidak. Kalau boleh tahu cita-cita masa kecil Bapak apa nih berarti? Ya bukan cita-cita ya. Paling-paling gitu loh, gambaran saya paling-paling ya seperti ayah lah di pesantren, sekali-kali ada ceramah. Kalau terjadi pengurus NU juga tingkat cabang, itu bayangan saya gitu. Saya juga Rois Syuriah di cabang Cirebon. Rois Syuriah tadinya dari MWC terus naik ke Rois Syuriah. Lalu sampai akhirnya Bapak mantap menjadi Ketua Umum PBNU itu bagaimana ceritanya? Dan sudah menjabat sampai 2 kali. Saya di Mekah 14 tahun kurang dikit ya. Selama di Mekah mulai tahun 91 Gus Dur haji. Nah, pertama kali kenal dengan Gus Dur secara dekat. Sampai Gus Dur tidak mau menginap di mesnya haji, perumahan tokoh-tokoh dari Indonesia, ada sendiri perumahannya. Itu tidak mau tidur di situ, tapi pindah ke rumah saya. Padahal rumah saya cuma 2 kamar, ya, apartemen saya cuma 2 kamar. Senang sekali Gus Dur berada di rumah saya, ngomong berjam-jam lah masalah Indonesia, masalah Islam. Walhasil ringkas cerita, beliau pokoknya kalau Anda sudah lulus S3, jangan pulang ke Cirebon, di Jakarta saja. Nanti saya kasih tanah untuk bangun rumah di Ciganjur, di sebelah rumah saya gitu. Jadi akhirnya saya pulang, kemudian akan muktamar Cipasung tahun 95 itu. Muktamar yang paling panas, yang waktu itu rezim waktu itu tidak rela kalau Gus Dur memimpin NU lagi, dengan berbagai cara lah, intimidasi dan lain-lain. Nah, begitu selesai muktamar, saya langsung masuk PBNU. Jadi nggak ada proses dari cabang dulu atau dari pengurus wilayah dulu, tidak, langsung wakil katib. Nah, jadi wakil katib reformasi, lahirlah Partai Kebangkitan Bangsa
Khatib Am NU waktu itu namanya Kiai Daum Anwar, jadi Khatib Amnya Dewan Syuro PKB. Maka saya naik menjadi Khatib Am. Sampai Muktamar Lirboyo, saya menjadi salah seorang syuriah. Kemudian Muktamar Solo, saya salah satu ketua, wakilnya Pak Hashim Muzadi. Terus ke Makassar, saya ketua umum dan sekarang terpilih lagi. Dan NU sendiri dulunya berperan untuk merebut kemerdekaan Indonesia. Iya, andil sangat dan besar sekarang sekali. Bagaimana NU mengisi kemerdekaan Indonesia? Luar biasa peranan Kiai, luar biasa peranan Kiai itu. Jangan kiai besar, kita nggak usah bicara kiai besar. Kiai kecil saja di kampung, yang di musola, yang pengajiannya paling-paling 1 RT lah, 20 orang, 10 orang. Tapi selalu disampaikan oleh kiai di kampung apa? Ayo kita tolong menolong, bersatu, yang akur, solid, kompak, jangan bertengkar. Jangan karena beda partai, beda pilihan lurah, beda madhab kita bertengkar. Artinya apa itu? Artinya kiai kampung itu sedang membangun karakter bangsa Indonesia. Sedang memperkuat jati diri, watak kepribadian bangsa Indonesia. Yang akur, yang solid, yang memiliki integritas yang maksimal. Jangan dikira itu masalah remeh. Itu kiai sedang membangun karakter bangsa itu. Karena menyebarkan nilai-nilai agama juga di situ ya akhirnya. Toleran, gotong royong, saling menolong, pemaaf. Jangan sampai bertengkar karena hanya beda pilihan lurah, pilihan bupati, pilihan partai. Jangan sampai menjadikan pecah. Itu luar biasa. Kalau seluruh musola Indonesia ini semua kiainya ngomong seperti itu, saya kira 65% masalah bangsa sudah selesai itu. Dan salah satu yang dikampanyekan adalah Islam Nusantara dari Islam NU. Nusantara. Kita akan berbincang lebih lanjut lagi tentang Islam Nusantara, tapi usai jeda berikut ini. Kami akan segera kembali.